Bursa Efek Indonesia targetkan rata-rata nilai transaksi harian pada tahun 2021 mencapai 8,5 triliun rupiah. Target ini mempertimbangkan rata nilai transaksi harian bursa di tahun ini yang tercatat hanya sebesar 7,9 triliun rupiah. Adapun beberapa katalis yang mendorong kenaikan transaksi adalah optimisme membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik di tahun depan. Hal ini juga turut dikontribusi dari meningkatnya aktivitas investor domestik retail. Dan untuk membahas lebih jauh terkait target transaksi harian ini, kita sudah bergabung secara eksklusif bersama dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi. Selamat siang Pak Hasan Fauzi, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat siang, terima kasih. Oke Pak, kita lihat ini untuk rencana dan target dari Bursa Efek Indonesia untuk tahun depan. Kita lihat di sini mengincar rata-rata nilai transaksi harian ini sebesar 8,5 triliun rupiah. Mungkin bisa dieksplorasi lagi Pak, pertimbangannya apa dan bagaimana apa yang akan dilakukan BEI untuk mencapainya. Ya, terima kasih. Memang dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKT untuk tahun depan, tahun 2021, kami di Bursa mencanangkan angka rata-rata nilai transaksi harian untuk perdagangan saham kita di angka 8,5 triliun rupiah. Nah, ini tentunya merupakan tantangan tersendiri karena kami pada saat penyusunan RKT tahun depan ini menghadapi kondisi yang tidak mudah, mengingat kita sama-sama saat ini sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga perkembangan penanganan pandemi COVID-19 ini yang diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai tahun depan tentu harus menjadi pertimbangan kita. Nah, tapi ini kan hal yang memang dialami oleh semua perusahaan lainnya ya, tidak hanya kami dan juga para pelaku bisnis yang lainnya. Nah, dasar perhitungan dari pencanangan usulan RNTH yang 8,5 triliun rupiah per hari untuk tahun depan itu ada beberapa faktor. Tadi salah satunya memang kami juga mencermati bagaimana pertumbuhan yang sangat signifikan dari aktivitas investor saham kita di tahun ini. Tapi memang kita juga harus melihat kenyataan bahwa RNTH kita untuk tahun ini di 2020 sampai saat ini menunjukkan tren kalau dibandingkan tahun lalu penurunan gitu ya. Di tahun lalu kita berhasil mencatatkan angka 9,1 triliun rupiah. Nah, untuk RNTH di asumsi RKT tahun 2020 sendiri kami mencanangkan angka 7,75 triliun rupiah per hari. Tapi dari perkembangan terakhir ini ya beberapa bulan terakhir yang cukup menggembirakan, untuk saat ini year to date RNTH kita di 2020 sudah ada di angka 8,1 triliun rupiah. Nah, sehingga kalau kita lihat sebetulnya angka asumsi RNTH 8,5 triliun rupiah di RKAT tahun depan itu menunjukkan spirit atau semangat optimisme kami, di mana kami mengajukan peningkatan angka sekitar 10% dari angka asumsi RNTH di RKAT tahun ini yang di angka 7,75 triliun rupiah. Tapi sekali lagi ini masih dalam pembahasan dengan OJK, di mana sebentar lagi mungkin di tanggal 5 Desember kami akan mendapatkan persetujuannya. Ada peluang dari pembahasan terakhir untuk kembali meningkatkan asumsi RNTH di tahun depan. Karena kalau per hari ini sudah di angka 8 sampai 8,1 triliun rupiah, mungkin angka RNTH tahun depan dengan asumsi kenaikan 10% masih bisa kita upayakan naik dari semula diusulkan di 8,5 triliun rupiah per hari menjadi sekitar 8,8 triliun per hari. Karena animo dari investor ini sudah mulai bergairah kembali ya Pak Hasan Fauzi. Betul sekali, jadi memang luar biasa ini para investor kita, khususnya investor domestik retail atau individu yang ternyata di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan minat mereka untuk mulai bergabung menjadi investor baru dan bahkan menjadi investor yang kemudian aktif melakukan transaksi jual beli saham kita setiap hari dan setiap bulannya.
Oke, Pak, kemudian terkait dengan target pencatatan efek baru menjadi 30 baik untuk surat utang maupun juga untuk emiten baru, ini seperti apa Anda melihat prospeknya untuk tahun 2021 animo dari perusahaan untuk melakukan penggalangan dana melalui pasar modal, Pak? Betul, jadi untuk asumsi jumlah target pencatatan perusahaan tercatat baru ya di instrumen saham maupun efek lainnya, itu memang kalau dilihat usulan asumsi kami untuk tahun depan terlihat mengalami penurunan jika dibanding realisasi di tahun ini. Asumsi ini memang kami lakukan secara konservatif dengan pertimbangan terutama bahwa masih adanya ketidakpastian situasi perekonomian kita yang mungkin akan berlanjut di tahun depan. Dan ini tentu akan menempatkan calon-calon perusahaan tercatat tersebut dalam posisi yang tidak mudah, terutama untuk menentukan timing yang paling tepat serta pricing pada saat mereka akan melangkah menuju proses IPO. Dan ini juga kami dapatkan informasinya dari para pelaku pasar, terutama para underwriter, terkait dengan appetite untuk rencana penggalangan dana di tahun depan. Nah, tapi sekali lagi asumsi ini masih dalam pembahasan. Kalau kita lihat ya di tahun ini ternyata di tengah dampak pandemi COVID-19 kita melihat tidak surut ternyata minat para perusahaan untuk mencatatkan saham dan menawarkan kepemilikan sahamnya ke publik di tahun ini. Sampai dengan saat ini sudah tercatat 46 IPO saham baru dan kami masih memiliki 20 lainnya di pipeline yang sedang dalam proses perizinan untuk pencatatan IPO ini. Lalu untuk efek lainnya terutama ETF sampai dengan saat ini sudah ada 8 seri ETF baru yang diterbitkan. Jadi rupanya tetap animo dan minat untuk penggalangan dana di bursa kita tetap tinggi. Nah, jadi tentu angka-angka terakhir ini menjadi pertimbangan dalam pembahasan kami bersama OJK juga, sehingga nanti mungkin asumsi yang tadi disampaikan angkanya masih mungkin bergerak, tentu bergerak naik kita harapkan. Oke, kemungkinan itu akan bahkan lebih optimistis lagi nanti angkanya ya Pak. Dan kemudian saya ingin menanyakan juga Pak, kita masih di tengah pandemi ini seperti apa untuk fokus pengembangan edukasi pasar modal yang tengah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Karena kemungkinan besar ini kita masih akan harus menghadapi COVID-19 di tahun 2021 mendatang. Betul. Selagi vaksinasi ini masih belum dilakukan. Silakan Pak Hasan Fauzi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang ini menarik sekali dan menjadi tantangan buat kita semua ya. Ini kondisi yang harus dihadapi dan dalam menghadapi dan kemudian kita juga harus beradaptasi terhadap kondisi pembatasan akibat pandemi COVID-19. Kami di Bursa juga tentu menerapkan secara segera waktu itu adaptasi atas kebiasaan baru. Praktis mulai bulan Maret, April tahun ini, di mana dampak pandemi COVID-19 mulai kita rasakan, seluruh kegiatan pengembangan dan edukasi pasar modal yang kami lakukan, mau tidak mau kita alihkan dengan memanfaatkan solusi digital, tidak lagi melakukan tatap muka secara fisik, tapi kita lakukan penuh secara virtual. Nah, pendekatan baru ini tidak hanya kami lakukan di kantor pusat kami di Jakarta, tapi juga kami mengoptimalkan peran dari 30 kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia yang ada di 30 provinsi di seluruh Indonesia, dan juga kami memiliki tidak kurang dari 492 galeri-galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada. Nah, ini semua kita lakukan secara digital dengan pendekatan virtual. Ada hikmah dan blessing gitu ya dari pendekatan baru ini. Rupanya pendekatan digital secara virtual ini daya jangkaunya jauh melampaui apa yang kita bisa lakukan pada saat pendekatan tatap muka fisik. Dari total lebih dari 6.000 kegiatan yang sudah kami lakukan secara digital, itu tidak kurang diikuti oleh minat peserta lebih dari 1 juta peserta. Jadi ini luar biasa, pendekatan baru ini sangat efektif, daya jangkaunya sangat luas, dan pelaksanaannya ternyata juga jauh lebih efisien dibanding pendekatan sebelumnya yang harus kita lakukan. Nah, ini semua yang mau tidak mau kita adopsi dan rasanya kita akan lanjutkan terus, sehingga pendekatan yang efektif ini kita harapkan tetap bisa secara optimal
mendapatkan hasil yang baik dalam konteks pengembangan pasar modal kita. Oke, bagaimanakah pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia? Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dialog bersama Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan BI, masih akan kami lanjutkan usai jeda. Anda masih di Power Lunch, kami lanjutkan dialog eksklusif bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi. Jumlah investor pasar modal Indonesia nih Pak, seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan dan bagaimana target untuk tahun depan? Ya betul, jadi SID, Single Investor Identity kita ya, kita catat memang di tahun ini juga luar biasa peningkatannya. Ya, ada beberapa rekor capaian tertinggi yang kita catat di tahun ini yang belum pernah kita capai atau alami sebelumnya. Misalnya saja untuk angka penambahan total investor kita yang terdiri dari SID investor saham, reksadana, dan obligasi, itu misalnya per hari ini ya, untuk tahun ini pencapaiannya sudah melampaui angka 1 juta tambahan SID baru untuk tahun ini saja. Dan kita masih punya waktu 1 bulan ke depan, jadi mudah-mudahan angka ini akan terus bertambah. Sehingga per hari ini kita sudah memiliki tidak kurang dari 3,5 juta investor pasar modal. Nah, tren yang juga signifikan peningkatannya kita catat di investor saham, di mana SID investor saham kita per hari ini pertumbuhan dalam 1 tahun ini saja sudah hampir mencapai 400.000 investor baru. Sehingga sekarang kita sudah memiliki investor saham lebih dari 1,5 juta investor saham atau sekitar 44,2% dari total investor yang ada. Nah, rata-rata jumlah investor yang bertransaksi ya, dari sisi jumlah kita meningkat sangat baik. Nah, dari sisi transaksinya pun kita mencatat aktivitas transaksi yang meningkat tajam di tahun ini, terutama dari kelompok investor domestik retail kita. Setiap bulannya kita catat sekarang angka transaksi investor kita tidak kurang atau melampaui angka 253.800 investor yang bertransaksi secara rutin tiap bulannya. Dan untuk hariannya kita catat sudah melampaui angka 78.000 investor per hari yang bertransaksi. Angka ini merupakan peningkatan 43% jika dibanding capaian di posisi di tahun lalu. Dan kita mencatat tren kenaikan di bulan-bulan terakhir di tahun ini. Jadi mudah-mudahan trennya akan berlanjut di bulan dan tahun yang akan datang. Dan di kesempatan tanggal ajaib kemarin gitu ya, kita mengalami keajaiban juga gitu di posisi tanggal 11.11, di mana tanggal ini biasanya orang ramai diajak untuk beramai-ramai belanja online gitu ya, tapi ternyata animo belanja ini tidak hanya terjadi di belanja online di 11 November kemarin, baru pertama kalinya tercatat aktivitas transaksi dalam bentuk frekuensi transaksi harian saham kita itu mencapai rekor tertingginya. Bahkan melampaui angka 1 juta, tepatnya 1.135.495 kali hanya dalam sehari di tanggal 11 November yang lalu. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu volumenya juga sangat tinggi dan nilai transaksi bahkan mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Nah, angka kepemilikan dari investor domestik retail kita juga terus dalam tren yang naik. Ya, angkanya sekarang sudah di bulan Oktober kemarin sudah mencapai angka 12,2% dari total kepemilikan saham yang ada. Ini juga rekor tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir, porsi nilai transaksi dari investor domestik retail kita semakin mendominasi. Angkanya sekarang proporsinya sekitar 44,3% untuk sepanjang tahun 2020 ini dari total transaksi harian yang ada. Sisanya itu jauh lebih kecil disumbangkan oleh investor dari kelompok institusi domestik 7% dan institusi asing sebesar 34%. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau saya bisa menyatakan bahwa tahun 2020 ini menjadi tahun kebangkitan dari investor domestik retail di pasar modal Indonesia. Dan tentunya kita harapkan investor domestik retail ini di tahun-tahun ini dan berikutnya itu menjadi basis investor yang menjadi pondasi
yang akan semakin memperkokoh ketahanan pasar modal kita di masa-masa yang akan datang. Luar biasa ya Pak perkembangan investor domestik retail Indonesia ya di masa pandemi ini, dan Betul nanti sekali. kita harapkan juga bisa meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Dan kita ingin tahu nih Pak kelanjutan rencana pengadaan produk IDX30 Futures dan juga Single Stock Futures di Bursa Efek Indonesia. Udah ada kabar terbaru Pak? Ya betul sekali, jadi di tengah animo dan minat investasi masyarakat kita yang semakin inklusif ya, meluas dan jumlahnya semakin banyak, kami di Bursa juga terus mengagendakan pengembangan produk-produk baru yang kita harapkan menjadi alternatif tujuan investasi para investor kita. Nah salah satunya yang tadi disampaikan, kami sedang dalam masa pengembangan akhir untuk kembali dalam waktu dekat kami rencanakan meluncurkan instrumen di area produk atau pasar futures ya, kontrak berjangka, yaitu IDX30 Futures, di mana ini merupakan bagian dari pilar pengembangan di master plan 5 tahun ke depan kami yang merupakan sumber pertumbuhan baru, jadi produk dan pasar di luar saham sendiri. Nah untuk IDX30 Futures ini secara umum ini adalah merupakan produk futures yang sebelumnya pernah kami kenalkan juga, yaitu LQ45 Futures atau futures dari indeks LQ45. Nah untuk IDX30 nanti underlying yang menjadi benchmark atau acuan penetapan harga untuk penyelesaian ini adalah angka indeks IDX30 yang merupakan indeks utama di Bursa Efek Indonesia. Jadi kami harapkan ini akan menambah alternatif produk pilihan investasi dari investor kita. Satu produk lainnya di area futures adalah kita juga sedang menyiapkan single stock futures, yaitu bentuk kontrak berjangka yang underlying-nya adalah saham individual. Tentu nanti akan kami pilihkan saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi dan juga tingkat likuiditas yang sangat baik, sehingga dari sisi profil risikonya akan cukup aman bagi para investor untuk mentransaksikan kontrak berjangka atau futures ini untuk dua futures yang baru yang akan kami luncurkan. Oke, semakin menarik nanti ya Pak. Dan kemudian secara ini pertanyaan terakhir Pak, seperti apa Anda melihat untuk produk alternatif di bursa saham? Kita tahu ini sebelumnya BI sudah menyediakan produk alternatif LQ45 Futures dan juga Indonesia Government Bonds Futures IGBF tahap 1. Nah untuk strategi kedepannya seperti apa nih Pak? Ya betul sekali, jadi memang ini tantangan ya, tidak mudah tentu kita semua dalam mengenalkan produk dan area pertumbuhan baru. Kalau untuk instrumen plain vanilla yang konvensional seperti saham, rasanya kita tinggal memelihara momentum pertumbuhan ini dan kita harapkan meningkat dari waktu ke waktu. Nah berbeda untuk produk dan pasar yang baru, tentu selain pengembangan produk yang user experience-nya friendly gitu ya dan menjadi best practice yang diminati oleh para pelaku, kami juga menekankan aspek edukasi dan sosialisasinya. Karena atas produk yang baru ini tentu kami harus memberi waktu dan fokus untuk mengajak seluruh pelaku maupun para investor mengenal produk ini dan kemudian sedikit demi sedikit mulai meminati dan aktif mentransaksikan produk ini. Nah itu yang kami lakukan, tapi beberapa area pertumbuhan baru yang sudah kami coba lakukan dalam 2-3 tahun terakhir ini, alhamdulillah terbukti juga memberikan hasil yang baik. Misalnya di area produk ETF, Exchange Traded Fund, di mana bentuk reksadana yang dapat diperdagangkan di bursa, ini mendapatkan juga momentum pertumbuhannya di 2 tahun ini. Demikian juga kemarin kami sudah Pak Hasan meluncurkan Fauzi, saya misalnya sistem mohon baru izin SPPA. untuk kita jeda dulu. Saya akan update dulu Siap. pasar karena perdagangan sesi yang kedua ini sudah dibuka. Nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi. Tadi sudah sampai bagian ETF ya. Oke, kita lihat IHSG masih melanjutkan di zona koreksi setelah kita rally 5 hari beruntun. Tapi ini pelemahannya semakin menipis di awal perdagangan sesi yang kedua. Bergerak di 5.586 atau melemah 0,15%. Sekarang kita lihat sektoralnya. Finansial masih terkoreksi 0,56%, begitu juga dengan consumer 0,69%, infrastruktur masih melaju cukup kencang 1,11%. Selanjutnya kita lihat sektor lainnya.
Agrikultur 0,51%, kemudian industri dasar 0,82%, aneka industri 0,62% menguat 3 sektor ini. Selanjutnya kita lihat. Manufaktur terkoreksi tipis 0,04%, properti 0,05%, terkoreksi tipis juga, perdagangan 0,29%, dan pertambangan melemah 0,85%. Kita akan lihat nilai tukar rupiah USD terhadap IDR USD masih menguat, artinya rupiah yang tengah terdepresiasi 0,21% di 14.170. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Bapak Hasan Fauzi. Pak, boleh kita lanjutkan? Mohon maaf kita jeda dulu tadi mengupdate market ya untuk para investor Indonesia. Silakan Pak, tadi sampai ETF Pak. Tadi Bapak ungkapkan bagaimana kendala dan juga peluangnya untuk memasarkan ETF. Memperkenalkan. Jadi memang upaya kami untuk terus menyempurnakan ekosistem gitu ya, dan kemudahan-kemudahan serta memberi insentif kepada para pelaku di area pertumbuhan baru, produk dan pasar yang baru ini terbukti juga menghasilkan. Nah, untuk ETF bahkan dalam 2-3 tahun terakhir ini dari semula hanya 14 seri ETF, sekarang sudah tercatat 46 seri ETF dan masih ada di pipeline 2 lagi. Nah, ini bahkan mencatatkan kita menjadi bursa dengan jumlah ETF yang terbanyak di antara bursa-bursa di negara ASEAN. Nah, demikian juga untuk produk baru ya, kemarin kami di tanggal 9 November 2020 yang lalu baru-baru saja menerbitkan dan meluncurkan sistem untuk penyelenggaraan pasar alternatif untuk instrumen EBUS, efek bersifat utang dan sukuk, yang akan menambah tentunya variasi produk yang dapat dipilih oleh para investor kita. Dan tadi kita sudah bahas untuk area futures, dalam waktu dekat kami juga ingin menawarkan kembali variasi dan kemudahan produk baru, yaitu IDX 30 Futures dan juga single stock futures. Dan pasar baru ini akan terus menjadi fokus perhatian kami, supaya produk yang tidak katakanlah biasa dapat lebih mudah dipahami dan tentu diterima oleh para investor kita. Kami juga di tahun depan merencanakan akan menerbitkan structure warrant, di mana berbeda seperti warrant biasa. Structure warrant ini diharapkan nanti akan diterbitkan bukan oleh emitennya, tapi oleh industri jasa keuangan yang menjadi sponsornya. Dan tidak ada keterbatasan jumlah seri yang akan diterbitkan, sehingga kami harapkan akan semakin meningkatkan aktivitas transaksi di bursa kita. Oke, terima kasih Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia sudah bergabung secara eksklusif bersama kami di Power Lunch.